Perkenalkan, nama saya Elisa Hendriko Huta Barat, dan di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, kita mulai dari teori Laswell. Teori ini mungkin nggak asing dari kita kan? Karena teori ini merupakan teori yang selalu kita dengar dan selalu kita praktekkan. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan atau dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Harold Laswell. Harold Laswell sendiri membuat teori yang cukup sederhana, namun teori ini tetap bertahan. Teori ini memiliki model, yaitu who, siapa, berbicara apa, melalui media apa, kepada siapa, dan respon terhadap pesan yang telah kita mungkin pernah kita dengar atau sering kita dengar adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme atau teori perilaku ini dikembangkan oleh salah satu orang di Amerika bernama John B. Watson. Teori behaviorisme mencakup semua perilaku manusia, termasuk respon terhadap stimulus. Jadi artinya, stimulus dan respon itu memiliki keterkaitan dan keterikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam perilaku manusia. Komunikasi yang ketiga adalah teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi humanisme adalah teori yang pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan humanistic curriculum. Teori ini menekankan pada suatu pembagian tugas pengawasan dan tanggung jawab antara peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Empat adalah teori informatif. Shannon dan Weaver pernah mengemukakan salah satu teorinya bernama teori informatif. Dalam teorinya kali ini, mereka mengatakan bahwa komunikasi sebenarnya merupakan suatu transmisi pesan atau penyampaian pesan. Dan bagaimana seorang transmitter atau penyampai pesan itu menyampaikan pesannya melalui media untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan tersebut. Apabila sinyal yang digunakan dalam media itu baik, maka suatu komunikasi akan terjalin dengan baik. Namun apabila buruk sinyal yang digunakan, maka suatu komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Adalah teori the use and the gratification. Teori ini dikemukakan oleh dua tokoh, yaitu Blomer dan Kuntz. Dalam teori ini mereka berpendapat bahwa pengguna media adalah tokoh utama yang dapat memilih media apa yang akan mereka gunakan. Dalam hal ini, pengguna media merupakan salah satu dan satu-satunya komunikator yang berperan utama dalam komunikasi. Pengguna media dapat menggunakan atau mencari media yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhannya. Teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia memiliki pandangan terhadap kenyataan hidup. Manusia selalu berusaha untuk mencari dan mempelajari bahasa pertama dan bahasa kedua. Pembelajaran ini juga disebut pembelajaran generatif. Pertama adalah teori agenda setting. Teori agenda setting dikemukakan oleh tokoh bernama McCombs dan Shaw. Mereka beranggapan apabila suatu media melakukan tekanan terhadap suatu peristiwa, maka media akan berusaha membuat suatu peristiwa itu menjadi sangat penting bagi masyarakat. Jadi muncul asumsi, apa yang dianggap penting oleh media, penting juga dianggap oleh masyarakat. Adalah teori perubahan. Teori perubahan ini digagas oleh dua orang bernama Sandra dan Marvin. Teori ini cocok pada masyarakat modern sekarang, di mana masyarakat modern sekarang lebih menganggap media massa dalam hal yang penting, bahkan dalam mengambil tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contohnya di antara lain, memelihara perubahan dan konflik dalam masyarakat. Adalah teori yang bernama teori nativisme. Teori nativisme ini dikemukakan oleh dua tokoh bernama Chomsky dan Hartley. Teori ini mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang bisa berkomunikasi secara verbal. Selain itu, bahasa juga merupakan salah satu hal yang sangat kompleks. Jadi manusia selalu berusaha untuk mempelajari cara berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Kognitivisme. Teori ini menekankan pada suatu proses pembelajaran ketimbang dari hasil pembelajaran tersebut. Pembelajaran tidak hanya harus berkutat antara stimulus dan respon, namun pembelajaran juga harus mempunyai pemikiran yang kompleks. Pembelajaran merupakan proses untuk merubah persepsi atau pemahaman kita. Menurut aliran ini, pembelajaran merupakan kemampuan kita untuk menafsirkan suatu peristiwa dalam lingkungan kita.
Kelas adalah teori inokulasi. Teori inokulasi ini merupakan teori yang digagas oleh seorang yang bernama Maguire. Maguire di sini menggunakan istilah inokulasi. Inokulasi sendiri bisa diartikan sebagai suntikan. Ibaratkan seorang yang sedang menghadapi suatu penyakit namun tidak siap untuk menghadapinya, adalah lebih baik memberikan dia suatu suntikan agar dia tahan terhadap penyakit tersebut. Jadi seseorang yang akan dibujuk tersebut adalah lebih baik diberikan suatu bujukan atau seperti argumen dan sanggahan agar yang terbujuk ini lebih siap ketimbang dia tidak menerima sanggahan atau argumen yang akan membuat dia tidak akan mampu menjawab sanggahan atau perspektif dari lawan bicaranya. Kelas adalah teori kultivasi. Teori kultivasi di sini membicarakan mengenai efek media massa. Di sini efek media massa itu bersifat kumulatif, dan efek media massa ini jauh lebih terasa dampaknya terhadap tataran sosial budaya ketimbang efeknya terhadap personal masing-masing orang. Kelas adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Dalam teori ini mengatakan bahwa kepercayaan massa terhadap media akan berkembang lebih cepat apabila massa tidak dapat menemukan informasi secara langsung dalam kehidupannya. Di sini media dianggap menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan massa. Semakin tinggi kebutuhan massa, maka akan semakin bernilai pula media yang memberitakannya tersebut. 11 adalah teori analisis transaksional. Teori ini dicetuskan oleh seorang bernama Eric Berne. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui isi dan bentuk pesan dalam komunikasi. Analisis ini juga penting untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi antar individu. 17 adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan teori komunikasi yang menyatakan pengaruh media terhadap massa yang dapat dilihat dari penggunaannya. Di sini seseorang dapat menilai segmen-segmen dalam media tersebut dari pandangan atau perspektif mereka terhadap media tersebut. 18 adalah teori struktur fungsional. Teori ini banyak dicetuskan oleh ahli-ahli sosiologi seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran tentang hal ini berasal dari pemikiran biologis yang menyatakan manusia itu memiliki sifat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Konsep dari teori ini bertujuan untuk mengatur keserasian hidup. Aplikasi yang ke-19 adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dalam sistem sosial. Di sini kata difusi dijelaskan oleh Rogers adalah suatu bentuk komunikasi yang khusus yang berusaha menyampaikan pesan yang berisikan gagasan-gagasan. Teori komunikasi yang ke-20 adalah teori dua tahap. Komunikasi dua tahap. Teori ini adalah teori yang membahas tentang bagaimana pengaruh media massa dan pertama kali diterapkan atau dilakukan pada kampanye pemilu tahun 1940. Komunikasi yang ke-21 adalah teori jarum hipodermik atau biasa disebut dengan teori suntikan. Dalam teori ini, media massa dianggap memiliki kekuatan yang sangat besar dan perkasa, sedangkan komunikan atau yang menerima pesan tersebut dianggap sangat lemah dan pasif. Jadi apabila suatu informasi atau berita dibawakan oleh sebuah media massa, komunikan hanya menerimanya begitu saja tanpa ada penolakan, dan seakan-akan media massa ini menembakkan peluru terhadap komunikan dan membuat komunikan tidak berdaya. Aplikasi yang ke-22 adalah teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa apabila bertambah jumlahnya informasi terhadap suatu topik, maka akan terjadi suatu kesenjangan antara orang-orang yang memiliki pengetahuan yang banyak dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sedikit. Komunikasi yang ke-23 adalah teori imperialisme budaya. Dalam teori ini menyatakan bahwa media massa dianggap membawa modernisasi karena membawa nilai-nilai barat dengan mengorbankan nilai-nilai ketimuran. Pada dasarnya, nilai-nilai yang dibawa dari barat adalah nilai-nilai yang bersifat kapitalis dan imperialisme. Aplikasi yang ke-24 adalah teori media atau teori medium. Teori ini menitik beratkan pada karakteristik media yang tidak hanya sekedar mengirim dan menerima, namun lebih dari sekedar internet, surat kabar, televisi, dan radio. Lebih dari itu, media merupakan lingkungan
bagi tindakan-tindakan komunikatif. 25 atau teori terakhir dalam video ini adalah teori akal sehat atau juga kadangkala disebut common sense theory. Teori ini merupakan pengetahuan yang telah dimiliki setiap orang dengan begitu saja atau melalui pengalamannya di masyarakat. Setiap pembaca informasi atau penonton televisi sudah memiliki teori tentang media tersebut. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dari saya, Elisa Hendriko Huta Barat, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. See you!